Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Sebelum dia berjumpa dengan tulang, kulit, bulu, darah, daging, kuku, urat, dia tak pernah melawan. Semua apa kata Allah, sami'na wa ata'na. Waktu di alam roh dia bertasbih, waktu di alam malakut, al-jabarut, di alam keagungan kemuliaan Allah, dia tak pernah sedikit pun melawan. Tapi begitu dia berjumpa dengan jasad, takutnya mulai menipis, sampai akhirnya takutnya kepada Allah mulai berkurang dan takutnya kepada dunia mulai bertambah. Pertama, seimbang, takutnya kepada Allah tinggi, lalu kemudian begitu dia berjumpa dengan dunia mulailah berkurang. Takut miskin, takut melarat, takut bangkrut, takut tua, takut sakit, takut, akhirnya takutnya kepada Allah sampai tak tersisa sama sekali. Oleh sebab itu, kalau sampai malam hari ini yang muda-muda datang ke masjid, yang sudah tua memang selayaknya datang, semua ini karena takut. Yang muda-muda lagi masih muda, takutnya sudah datang. Yang tua-tua memanglah takut mesti ada. Kalau sudah tua pun tak ada lagi rasa takut, berarti memang sudah summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun bukmun umyun buta, summun tuli, bukmun bisu, peka, buta, bisu, la yaqilun. 4 penderitaan: telinga tak mendengar, mata tak memandang, lisan tak bicara, otak tak berpikir. Game is over, selesai, tamat riwayat. Ulaika, mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya otak, akal, hati tapi tak dipakai. Lahum adhanun la yasma'una biha, telinga tak dipakai mendengar. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tak dipakai memandang, mengambil iktibar. Telinga tak dipakai mendengar, mengambil pelajaran. Hati tak dipakai merenung, berpikir, mengambil semua yang baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau masih muda belia, ditanamkan Allah ada rasa takut itu sejak masih lajang, masih usia sekolah. Bapaknya beruntung, ibunya luar biasa. Anak gadis umur 15 tahun pakai jilbab panjang, betapa beruntung ayahnya, berapa beruntung ibunya. Tapi yang terjadi dunia sekarang malah terbalik. Ibunya manggil, sini buka jilbabmu. Loh, kenapa ma? Nanti payah cari kerja. Buka jilbabmu. Loh, kenapa ma? Nanti kau tak laku-laku jadi gadis tua. Anaknya takut sama Allah, orang tuanya takut sama dunia. Ini terjadi sekarang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, takut dia anak tu tak bisa kerja, takut dia anak tu nanti tak makan, takut dia anak tu nanti tak laku, anak lajang tak akan meminang dia karena jilbabnya panjang, disangka nenek-nenek. Di mana imannya kepada yang gaib, yang mengatur jodoh, langkah rezeki, pertemuan maut? Di mana imannya kepada yang maha gaib, yang mengatur segala rezeki di alam di dunia? Betapa ini orang keyakinannya seujung kuku, tak dipandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sudah masuk ke dalam otaknya, dunia ini sudah masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya yang kecil itu dipenuhi oleh dunia. Betapa senangnya si anak muda ketika dibelah hatinya, ditengok apa isinya.
takut kepada Allah. Tapi yang tua tadi begitu dibelah hatinya, ditengok apa isinya, takut miskin, takut melarat, takut tak kerja, takut tak laku, takut. Ini tak bisa dipoles dengan kepura-puraan, tak bisa ditampilkan dengan pencitraan. Ini real, bukti nyata. Oh, Ustadz Abdul Somad itu nampaknya tak ada lagi takutnya. Kenapa? Karena dia pecinya tak pernah lepas. Takut bukan di peci. Oh, mungkin dia tak lagi takut dengan dunia. Kenapa? Karena dia pakai baju koko terus. Takut bukan pada baju koko. Kalaulah takut pada baju koko, dari dulu kita beli baju koko biar takut sama Allah. Dia dilepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di peci, takutnya di peci, pecinya dilepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di baju koko, bajunya lepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di titel, titelnya dicopot kampus, takutnya hilang. Maka ada satu yang tak pernah hilang. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati salim. Salim, baju yang putih, tak ada noda, tak ada kotor, tak ada sampah, tak ada bintik-bintik, disebut dengan kain yang salim. Hati yang tak ada takut pada manusia, tak ada takut pada dunia, tak ada takut hilang nikmat, tak ada takut, semuanya hanya takut kepada Allah. Biqalbin salim. Orang-orang yang hatinya salim itu, mereka itulah yang menolong agama Allah, dan Allah menolong mereka. Mereka tolong agama Allah, mereka tolong ajaran Rasulullah, lalu Allah menolong mereka dengan membersihkan hati mereka. Maka apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau kau tolong agamaku ini, aku akan tolong engkau dengan dua. Apa itu? La khawfun alaihim wala hum yahzanun. Akan kucabut rasa takut dari hatimu, wala hum yahzanun. Akan kucabut rasa sedih. Sedih itu datangnya dari mana? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu letaknya di mana? Di dalam hati. Begitu hawa nafsu menguasai hati, muncul rasa sedih. Sedih kehilangan, sedih kematian, sedih kebangkrutan, sedih atas masa lalu. Akhirnya orang yang sedih itu duduk termenung sendiri. Sedih anak meninggal, sedih suami sakit, sedih kena diabetes meletus, sedih kebun digarap orang, sedih halaman rumah diambil oleh perusahaan jalan, sedih. Akhirnya tiap hari dia bersedih. Datang kawannya yang tak sampai hati nengok dia sedih, dibelikannya lah buku, judulnya Jangan Bersedih. La tahzan, don't be sad. Hai bro, aku tak sampai hati melihat kau bersedih tiap hari. Nih kubelikan buku. Apa judulnya? Don't be sad, jangan bersedih. Siapa menulisnya? Syekh Dr. Aid Al-Qarni, yang baru saja ditembak di Filipina. Sedihkah dia karena ditembak? Saya tak tahu. Tapi kalau menurut bukunya dia tak sedih, karena buku itu pun dia tulis ketika di penjara. Saat itu hatinya sedih. Kenapa ulama besar di penjara? Kenapa orang hebat dikucilkan? Kenapa ini? Akhirnya dia menghibur dirinya yang sedih. Dia katakan kepada dirinya, hai hatiku, jangan kau sedih. Menjadi bestseller. Yang ditulis dari hati akan masuk ke hati. Yang disampaikan dari hati akan menyentuh hati. Yang dari mulut hanya sampai ke mulut saja. Multi level marketing, mulut ke mulut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mempankah buku Jangan Bersedih bolak-balik dia baca? Kenapa tak menyentuh juga ke dalam? Dia lupa yang memiliki hati itu bukan kita. Kita hanya dipinjamkan sebentar. Ini hati kupinjamkan untukmu, tapi bukan milikmu. Kalau aku mau menggerakkan dia, kau jadi senang, terbahak-bahak.
Tertawa, tak ada beban. Tapi ketika aku ingin kau menjadi susah, keningmu berkerut, wajahnya seperti orang sudah umur 70-an, padahal umurnya baru 17. Kerutnya susah, stres, depresi, tertekan. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a, kalau dia mau, dia balikkan menjadi senang, dia balikkan menjadi susah, dia balikkan menjadi suka, dia balikkan menjadi benci, dia balikkan menjadi marah, dia balikkan menjadi senyum. Oleh sebab itu, habib habibaka haunamma, kalau kau sayang, sayang secukupnya aja, karena nanti begitu benci datang, kau tak dapat mengendalikannya. Begitu juga kalau kau benci, jangan kau habiskan semuanya. Nanti begitu sayangmu datang, kau lupa, akhirnya kau katakan kaulah bulan, kaulah bintang, sementara orang ingat dulu ngomongnya tak begitu. Betapa hati bukan punya kita, punya siapa? Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak balikkan hati. Sedihkah hati Yohanes ketika menghanyutkan Musa? Ya, ada seorang perempuan baru saja melahirkan anak, bayi yang merah itu di peluknya. Allah mengatakan la takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. Sedihkah engkau karena anakmu ini nanti akan dipotong oleh Fir'aun? Tentu dia sedih. Ibu mana yang tak sedih? Anaknya bukan kena penyakit demam berdarah, anaknya bukan kena penyakit campak, anaknya bukan kena sakit demam panas, anaknya akan disembelih Fir'aun. Nama ibu perempuan muda itu Yohanes. Lalu kata Allah Ta'ala, la takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. In khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, masukkan dia ke dalam kotak kayu. Kotak kayu, masukkan dia ke dalam. Fa'alqihi fil yammi, letakkan dia di sungai Nil. Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Jembatan tinggi di Tahrir Square menjadi saksi betapa sungai ini luar biasa. Saya tak bisa membayangkan waktu saya tegak menengok sungai Nil, ya Allah, beginilah bentuk sungai. Sampai-sampai kita mendengar ada nanti binatang yang besar mulutnya, kuda Nil. Walaupun saya tak pernah menengok kuda Nil, 4 tahun di Mesir tak pernah menengok kuda Nil. Malah kuda Nil di kebun binatang kita sini. Bagaimana nanti anak ini? Cemas, takut, sedih, khawatir, gundah, galau. Tapi Allah sudah jamin, jangan kau takut, jangan kau sedih. Letakkan dia di situ. Apakah pada saat itu Yohanes berkata, ya Allah, nanti kalau kuletakkan di sini hanyutnya kemana? Nanti hanyutnya berapa hari? Pulangnya kapan? Dia tidak bertanya itu. Sami'na wa ata'na, ku dengar, aku ikut, aku patuh, ku serahkan pada engkau ya Allah. Lalu kemudian dia hanyutkan ke sungai Nil. Allah berjanji, inna radduhu ilaiki, nanti akan kubalikkan dia kepada engkau, waja'iluhu minal mursalin, akan kujadikan dia salah satu dari rasulku. Sedihkah artinya? Ya, siapa yang tak sedih? Tapi begitu cepat Allah membalikkan yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam, yang susah menjadi senang, yang senang menjadi susah. Hati yang sedih. Ternyata di sana ada juga perempuan yang selama ini sedih. Kenapa sedih? Sudah lama menikah tak ada anak. Sedih tak ada anak. Selalu minta, ya Allah kasih anak, tak ada anak. Ternyata saat dia mandi di sungai, dia tengok ada kotak kayu terombang-ambing di tengah sungai Nil yang riak gelombangnya kencang. Wahai dayang-dayang, jemput itu ada kotak kayu. Ada apa gerangan? Bawa kemari. Aneh, mana tahu ada isinya apa-apa. Coba tengok. Di sana ada perempuan yang sedih baru melepas anaknya. Di sini ada perempuan yang sedih karena lama tak punya anak. Begitu dibuka,
Inilah yang selama ini diminta. Ibu berapa kali minta dapat anak, dapat memang, tapi muntah-muntahnya 9 bulan. Ini perempuan gak muntah, gak batuk, langsung dapat anak. Kalau Allah mau membahagiakan hatimu, kau tak perlu ngidam, kau tak perlu sakit. Ibu meregang nyawa, keluar urat-urat tangannya. Zaman dulu orang kalau melahirkan anak itu luar biasa perjuangannya. Makanya orang dulu kalau marah sama anaknya, kau jangan melawan, aku berturun nyawa melahirkanmu. Ibu-ibu sekarang aja enak melahirkan anak, macam buang ingus saja, lahir langsung. Sejak ada sesar operasi lulu. Tapi kalau Allah berkehendak, tanpa kau minta, tanpa kau harap, nampak anak itu datang. Akhirnya dia bawa ini si anak. Bagaimana ibu yang sedang sedih di sana, dia pun sedih. Kesedihan itu tak lama, karena Allah sudah jamin, nanti kalau kau sedih, kau serahkan sama aku, nanti aku akan kembalikan dia. Aku berjanji. Bagaimana caranya? Pokoknya kau tunggu saja tanggal mainnya, tengok nanti dia akan balik. Menangis Musa siang malam pagi petang. Diberi ibu-ibu yang menyusukan anak, ibu-ibu yang punya anak kecil, mari sini susukan ini. Satu pun anak itu tak bisa mendiamkan dia, terus menangis sampai akhirnya ibu kandungnya mendengar berita ada sayembara lomba menyusukan anak. Siapa yang bisa mendiamkan anak ini akan menjadi ibu susunya. Masuk dia, lulus fit and proper test, disusukannya diam. Yang tak punya anak mendapat anak tanpa hamil mengandung, Asiyah istri Fir'aun. Yang kehilangan anak menurut akal manusia tak akan balik, karena hanyut di sungai terpanjang di dunia. Dulu orang Arab itu bingung, saking panjangnya sungai Nil itu, di manalah muaranya ini ya, di sorga gitu. Sekarang setelah telusuri dari laut Mediterania terus ke bawah sampai ke lembah Victoria, Afrika Tengah. Begitu jauhnya, tak terpikir di kepala Yohanes bahwa anak akan kembali, dan cara Allah mengembalikannya simpel saja, hanya tangisan seorang Musa yang juga bersedih. Asiyah bersedih, akhirnya tersenyum. Yohanes bersedih, akhirnya tersenyum. Musa bersedih, akhirnya tersenyum. Musa bersedih karena mendapatkan asi, air susu ibu. Katanya jangan berubah menjadi yang lain. Musa mendapatkan kesenangannya, Asiyah mendapatkan kesenangannya, Yohanes mendapatkan kesenangannya. Tiga hamba Allah yang katanya lemah, yang katanya takut, yang katanya cemas, yang katanya sedih, ibu-ibu dan anak-anak. Makanya tiga orang ini sekarang sedang dibela oleh kematian. Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan. Ustaz dianggap tidak sedih, makanya tak ada komisi perlindungan Ustaz. Belum ada. Ini dianggap orang paling sedih di dunia. Istri sedih, anak sedih, tapi yang tiga ini justru disenangkan Allah. Malah yang mengatakan dia paling hebat, dia sekarang sedang bersedih uring-uringan, gatal kepalanya, karena dalam mimpinya itu dia melihat ada anak kecil yang menarik mahkotanya. Dia sudah kumpulkan para
nantikan setelah sholat Isya. Yang besar-besar ini kecil. Kenapa? Karena kita menyerahkan kepada yang maha besar, Allah. Nanti siapa yang paling kuat takbirnya, itu yang paling besar masalah. Besar masalahnya, kecil Allah. Imam mesti kuat takbir. Kalau tidak mampu tak kedengaran. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.